Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu, dan telah memberikan materi dari awal semester dan sampai akhir semester ini. Dengan ini kami bisa mengerjakan proyek belanja modal aset tidak berwujud, berdasarkan software pengembangan aplikasi Ibadi. Nah, di sini sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek yang kami kembangkan. Untuk itu dari kelompok 5 tidak hanya saya sendiri, melainkan kita ada berlima ya. Yang pertama itu saya sendiri yang Syafiq Albari, dan ada rekan saya Rifki Ilhami Fauzi, Salman Muhammad Ridwan, Satria Agung Pramudita, dan Salwa Saidati Askia. Oke, mungkin lanjut kepada tujuan dari proyek ini. Tujuan dari proyek ini yaitu mendukung kegiatan kedinasan pegawai, meliputi pengaturan prestasi pegawai, dan pengelolaan tata naskah dinas. Dan tujuannya juga mempermudah pelaksanaan pekerjaan melalui satu aplikasi terpadu agar proses kerja menjadi lebih efisien dan efektif. Oke, mungkin langsung saja ke bagian deskripsi keseluruhan di poin nomor 2, Salman. Nah, oke. Untuk deskripsi dari aplikasi ini, aplikasi Ibadi adalah merupakan aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan secara untuk mendukung kinerja pegawai secara digital dan integrasi. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mempercepat proses kerja administratif, khususnya dalam hal presensi pegawai, pengelolaan administrasi surat, dan pelaporan kinerja organisasi maupun individu. Nah, dengan integrasi ke dalam sistem Single Sign-On atau SSO, Ibadi memberikan kemudahan akses bagi seluruh pegawai dalam satu platform terpadu. Aplikasi ini juga mendukung fitur-fitur yang relevan dengan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, fungsi dari aplikasi ini, fungsi utamanya meliputi presensi, yaitu mencatat kehadiran, keterlambatan, dan pengajuan izin atau cuti pegawai. Yang kedua, administrasi pesuratan, yaitu merupa pengelolaan surat masuk dan keluar. Dan yang ketiga ada manajemen pengguna. Yang keempat ada bantuan apabila dari pegawai terdapat kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Nah, untuk karakteristik pengguna, di sini kami ada 3 kategori, yaitu pertama admin. Ya, tugasnya yaitu mengelola data user, melihat atau mengelola surat. Yang kedua ada pimpinan atau penjabat struktural, yaitu tugasnya itu memantau presensi dan mengkonfirmasi hal yang berkaitan dengan pegawai. Yang ketiga pegawai melakukan presensi, input surat, dan menerima surat. Nah, batasan-batasan dari aplikasi ini, yang pertama itu hanya bisa digunakan oleh pegawai yang memiliki akun SSO resmi. Jadi setiap pegawai yang berada di instansi tertentu itu, wajib didaftarkan ke dalam aplikasi supaya terdaftar di dalam aplikasi tersebut dan memiliki akun. Yang kedua, akses mobile disesuaikan dengan kebijakan keamanan perangkat masing-masing instansi. Dan yang ketiga, aplikasi ini dikembangkan untuk digunakan pada perangkat desktop dan mobile dengan kondisi internet stabil. Tidak disediakan versi offline. Jadi, karena secara real time, maka aplikasi ini disediakan hanya di versi online. Yang keempat ada sistem CRUD, create, read, update, delete hanya dapat dilakukan oleh admin yang memiliki hak akses. Lanjut ke asumsi dan ketergantungan. Nah, asumsi dari perangkat lunak ini atau aplikasi Ibadi ini, yang pertama aplikasi akan di-hosting di server milik instansi terkait. Yang kedua, pengguna harus memiliki mobile yang mendukung, seperti syarat-syarat operasi minimal Android atau iOS yang kompatibel ya. Yang ketiga, memiliki akses internet yang stabil. Dan yang keempat, aplikasi bisa diinstal oleh pengguna secara mandiri, jadi tidak perlu bantuan orang lain ya, karena akan ada
sosialisasi juga gitu. Dan yang kelima ada antarmuka dirancang mobile friendly, diasumsikan seluruh tampilan antarmuka dan navigasi aplikasi dirancang untuk optimalisasi layar kecil, bukan tablet atau desktop. Nah, ketergantungan dari aplikasi ini yang pertama integrasi mobile dengan SSO. Jadi sangat bergantung pada keberhasilan integrasi API SSO yang aman dan mobile ready. Yang kedua, sinkronisasi real time dengan server. Ketergantungan pada server pusat untuk menyimpan, memverifikasi, dan merekapitulasi data presensi serta surat masuk atau keluar. Nah, yang ketiga ada keamanan perangkat dan data, yaitu di sini kami menggunakan sistem keamanan yang bisa digunakan oleh pengguna yaitu misal PIN, biometrik, enkripsi, Face ID untuk mencegah penyalahgunaan akun. Nah, yang terakhir yaitu pemeliharaan dan update, berkala. Karena di sini itu aplikasi ini akan terus berkembang ya, melahirkan itu fitur atau ada memperbaiki bug, maka di sini ada maintenance dan update secara berkala. Oke, untuk, selanjutnya itu kebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan terkait kebutuhan khusus ya dalam aplikasi eBuddy ini. Nah, kebutuhan khusus antarmuka di eksternal tentunya. Nah, dalam kebutuhan antarmuka di eksternal ini terdapat di memiliki beberapa hal di antaranya. Pertama ada antarmuka pemakai. Di antarmuka pemakai ini menggunakan basis web dan mobile dengan UI UX yang ramah pengguna tentunya. Kemudian navigasi menu utama, dashboard presensi, surat pengguna dan bantuan. Nah, untuk contoh dari pralogin ketika masuk aplikasinya, untuk login dan login ini tampilannya bisa dilihat. Jadi di sini nanti pegawai atau admin atau penatasan masuk dengan akunnya masing-masing ya. Jadi bakal dipisah yang nantinya akan masuk kepada dashboard yang berbeda-beda. Di next, di sini ada dashboard bagian pegawai dan presensi. Nah, ketika kita menggunakan akun pegawai, maka kita akan masuk kepada dashboard pegawai yang mana tampilnya seperti ini. Dan di sini ada dua fitur yaitu ada presensi dan surat ya. Nah, di sini untuk tampilan bagian presensi, di mana dalamnya itu ada penjadwalan jadwal masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, dan ketika diklik masuk ataupun pulang, maka akan tampil di sini untuk lewat presensinya. Di sini juga dapat pengajuan izin ya. Jadi ketika ingin melakukan izin maka cukup diklik aja dan nanti bakal si hasil dari pengajuannya bakal masuk kepada akun atasan. Boleh di next. Kemudian boleh ke atas. Nah, kemudian di sini ada fitur untuk surat dan navbar untuk navigasinya ya tentunya. Untuk bagian surat, di sini ada bagian surat masuk dan surat keluar. Nah, di mana untuk pegawai juga ketika ada surat masuk dari atasan mungkin akan masuk ke ada di fitur surat masuk. Dan ketika ingin melaporkan surat apapun itu dari luar ataupun dari instansi manapun, maka pegawai akan mengimport mungkin ya surat keluar dan nantinya bakal sampai kepada atasan ataupun admin. Ini bagian kanannya ada bagian navbarnya. Jadi akses cepatnya bisa di sebelah sini yang nantinya bisa ada fitur logout juga. Nah, di sini ada fitur bantuan. Ini digunakan untuk para pegawai ataupun atasan ataupun tentunya admin pasti bisa ya. Khususnya untuk pegawai dan atasan yang masih bingung gitu kan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi mereka cukup akses di bantuan dan panduan ataupun bisa menghubungi kontak adminnya. Nah, di sini juga ada bagian fitur dashboard atasan. Ketika tadi login menggunakan akun atasan, maka akan masuk kepada tampilan dashboard seperti ini, yang mana di dalamnya ada rekap presensi, tampilannya di sebelah kanan. Jadi setiap rekapan dari pegawai bakal masuk ke sini. Jadi bakal sambil diawasi oleh atasan. Boleh di next ke bawah. Kemudian ada fitur untuk surat keluar.
Jadi ketika atasan ingin mengirim surat edaran ataupun surat penting terkait pekerjaan apapun, maka akan diinputkan di sini yang nantinya bakal sampai kepada pegawai. Di sini ada surat masuk dari pegawai. Artinya ketika ada surat pengajuan ataupun surat apapun, surat dari luar lewat pegawai, maka akan diinputkan kayak tadi yang saya jelaskan, diinputkan oleh pegawai dan masuk kepada bagian akun atasan ini kepada fitur surat masuk dari pegawai. Di sini ada fitur dashboard, admin, dan manajemen pengguna. Nah, di sini kita beralih kepada tampilan ketika login sebagai admin ya. Nah, di dalamnya itu ada fitur manajemen pengguna yang mana di sana mengatur dari mulai pegawai, atasan, dan juga akun admin sendiri. Nah, dari sini si admin bisa mengotak-atik ataupun bagaimana selaku admin gitu kan yang bisa mengatur. Nah, di sini juga ada antarmuka perangkat keras. Nah, dari si sistem eBuddy ini mendukung di perangkat Android ya tentunya. Kemudian antarmuka perangkat lunaknya diintegrasikan dengan sistem SSO. Jadi sistem apa namanya? Pokoknya yang SSO single side untuk fitur loginnya. Kemudian ada antarmuka komunikasi yang mana menggunakan komunikasinya menggunakan HTTPS untuk keamanan datanya dan integrasi API untuk layanan presensi. Kemudian sekarang akan beralih kepada kebutuhan fungsional yang mana akan disampaikan oleh Satria mungkin ya. Oke, terima kasih banyak kepada Rifki Lami Fauzi atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas terhadap kebutuhan fungsionalitas. Nih, pertama-tama kita akan ngebahas dulu aliran informasi dari SSO login ini ya. Di sini ada, bisa dibilang kita ada 3 entitas ya, ini di mana pegawai, atasan, dan admin. Pegawai ini bisa mengakses ke dalam login sistem, melakukan presensi, mengajukan izin cuti, melihat status izin, dan juga melihat surat masuk atau keluar. Sedangkan atasan ini bisa mengakses dari login sistemnya, menyetujui atau menolak izin pegawai yang tadi sudah diajukan oleh pegawai, melihat rekap presensi atau absensi pegawai, dan juga melihat surat masuk dan keluar. Sedangkan admin ini bisa mengakses dari login sistem, lalu mengelola data user, jadi usernya dikelola oleh admin, dan juga melihat dan mengelola surat. Itu dari aliran informasinya. Selanjutnya kita masuk ke DFD level 0, yang dimana ini bisa dibilang proses utama ya, proses inti dan juga entitas-entitas inti. Di sini ada 5 entitas, yang dimana ada pegawai, admin, SSO Sidoarjo, Dinas Kominfo, dan juga atasan, yang dimana prosesnya ada satu, yaitu aplikasi eBuddy. Nanti akan dipecah lagi di DFD level 1 dan level 2. Tadi entitasnya ada 5 ya, pegawai itu sebagai, boleh ke tabel. Tadi entitasnya ada 5, yang pertama ada pegawai itu sebagai karyawan yang menggunakan sistem, dan juga ada atasan ini manajer atau supervisor yang nantinya menanggung jawabi atas kinerja dan memberikan penilaian ataupun nanti memberikan izin atau tidaknya terhadap apa yang diajukan oleh pegawai. Dan juga di sini ada admin instansi yang dimana untuk mengelola sistem yang bertanggung jawab atas konfigurasi dan manajemen penggunaannya. Dan juga ada SSO itu sebagai sistem single sign-on untuk mengautentikasi terpusat. Dan juga ada Dinas Kominfo yang dimana ini dinas yang menerima laporan sistem informasi pemerintahan daerah hasil daripada aplikasi ini. Dan juga prosesnya ini ada satu aplikasi eBuddy. Ini adalah proses tunggal yang merangkum semua operasi sistem pada level konteks. Nantinya detailnya akan dipecah di DFD level 1 dan 2.
Topologinya, ini topologi itu adalah aliran data dari entitas ke entitas lainnya melalui proses-proses. Jadi pegawai ke aplikasi eBuddy ini melakukan login, input akses surat, dan rekap kinerjanya. Fokusnya memberikan sarana kerja digital harian bagi pegawai secara terintegrasi. Nah, atasan ke aplikasi, kalau tadi pegawai login input presensi, kalau atasan ini memberikan disposisi surat atau melakukan penilaian dan juga menerima rekap presensi dari aplikasi eBuddy ini. Dan juga fokusnya untuk memfasilitasi pengembalian keputusan. Sedangkan admin ke aplikasi eBuddy ini mengirimkan permintaan pembuatan akun setelah melakukan pengaduan instansi. Ini fokusnya menjaga kelengkapan dan keteraturan manajer user. Sedangkan aplikasi eBuddy ke SSO Sidoarjo ini meminta token login atau autentikasi penggunaan melalui sistem SSO terintegrasi, sehingga ini akan terjamin akses keamanannya dan juga penggunaan secara terpusat, sehingga tidak ada orang-orang yang masuk sembarangan ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya ada aplikasi eBuddy ke Dinas Kominfo, yang dimana ini aplikasi eBuddy ini mengirimkan laporan akhir dari apa yang telah terjadi atau dari pegawainya maupun dari atasannya. Ini bentuk pelaporan. Fokusnya untuk menunjang infrastruktur, pengawasan, dan dokumentasi sistem secara administratif. Nah, itu dia di DFD level 0. Selanjutnya kita masuk ke DFD level 1, yang dimana pecahan daripada proses aplikasi eBuddy. Gambarnya seperti ini, alurnya ini ada aliran data, ada juga aliran data store. Dari data store ke proses seperti apa, ini bisa dilihat. Entitasnya ada pegawai, admin instansi, SSC Sidoarjo, Dinas Kominfo, dan juga atasan. Oke. Selanjutnya kepada entitas data. Entitas datanya sama seperti tadi, ada 5 juga, pegawai atasan, admin instansi, SSO, dan juga Dinas Kominfo. Boleh langsung ke prosesnya? Dan di level 1 ini, prosesnya ada manajemen presensi, itu untuk proses pencatatan kehadiran atau izin cuti, dan juga pengiriman presensi ini ke notifikasi. Nah, sedangkan manajemen suratnya ini pengelolaan surat, keluar masuknya surat, serta disposisi atau distribusi dari atasan, dan juga pengarsipan surat. Selanjutnya ada manajemen autentifikasi, ini mengelola proses login pengguna dan verifikasi kredensial, sehingga ketika kita tidak punya akunnya, kita tidak bisa masuk gitu ya. Nah, selanjutnya ada manajemen user, ini manajemen user ini bertanggung jawab atas administrasi akun pengguna dan pengaturan data instansi. Sedangkan ini ada notifikasi agenda, di mana ketika kita melakukan sesuatu ataupun dalam proses penggunaan aplikasi, akan selalu ada notif dari aplikasinya itu kepada pengguna. Dan juga terakhir ada laporan dan rekap. Jadi hasil dari aktivitas yang tadi itu dilaporkan dan direkap, yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak dinas atau tadi Dinas Kominfo ya. Topologinya dari user ke sistem eBuddy. User itu kan tadi ada pegawai, atasan, dan admin ya, yang mengakses sistem eBuddy ini melalui perangkat desktop atau mobile. Ini melakukan login, input presensi, atau dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan ya. Fokusnya ini melalui proses interaksi dengan sistem untuk mendukung aktivitas secara digital. Sedangkan sistem eBuddy ke user ini memberikan notifikasi yang telah dilakukan oleh user dari pegawai, admin, maupun atasan. Ketika melakukan sesuatu dalam segi proses aplikasi eBuddy ini, nanti akan ada notifikasi. Nah, fokusnya itu menyediakan informasi dan fitur yang relevan berdasarkan aktivitasnya. Sekarang masuk ke sistem eBuddy ke SSO. Nah,
Dari sistem e-body ke SSO ini mengirimkan permintaan autentikasi ke layanan SSO Sidoarjo ketika pengguna melakukan login untuk memverifikasi identitas dan hak aksesnya. Jadi ketika ada yang mau login tuh meminta autentifikasi dulu ke SSO Sidoarjo ini apakah betul pengguna atau bukan. Fokusnya untuk memastikan keamanan dan konsistensi akses pengguna melalui autentikasi terpusat. Selanjutnya ada sistem e-body ke Dinas Kominfo. Setelah tadi segala aktivitas dari pengguna, itu ada rekapannya di dalam sistem e-body ini. Nah, si rekapan itu nanti akan dilaporkan kepada Dinas Kominfo, sehingga nantinya ini akan memberikan pelaporan dan dokumentasi pengguna sistem untuk keperluan monitoring dan evaluasi ke depannya. Nah, itu dia yang ada pada DFD level 2, level 1. Nah, karena tadi ada beberapa banyak proses, di sini ada yang dipecah kembali di DFD level 2 yang dimana yang dipecahnya itu dari proses manajemen surat. Karena ini kompleks gitu ya. Ini bisa dilihat DFD-nya seperti ini. Di sini ada 4 entitas, yaitu pegawai, atasan, terus ada laporan dan rekap, nantinya notifikasi dan agenda. Nah, prosesnya dari pegawai, masuk input surat, validasi surat, dan distribusi surat, seperti pada gambar DFD ini. Masuk ke entitas. Nah, di entitasnya ini ada pegawai, atasan, notifikasi, dan laporan. Di pegawai ini kita menginput surat masuk atau keluar dan menerima notifikasi disposisi. Sedangkan atasannya ini memberikan disposisi dan konfirmasi terhadap surat dari sistemnya. Sedangkan notifikasi dan agenda ini ketika sistem eksternal yang melakukan pengiriman notifikasi, disposisi, dan distribusi surat. Jadi ketika setelah dilakukan keluar masuknya surat atau ada pemberian disposisi, baru kita ada notifikasi dari aplikasinya. Nah, setelah tadi aktivitas itu dilakukan, maka nantinya akan ada laporan dan rekap. Ini untuk menerima laporan, surat, dan log aktivitas untuk dokumentasi dan evaluasi. Prosesnya di sini ada 6 proses. Ada pertama input surat, yaitu masuk keluar surat, ada validasi surat, pengecekan kelengkapan dari validasi surat sebelum didistribusikan. Jadi pengecekan terlebih dahulu, lalu ada distribusi surat, di mana ini proses pengiriman surat kepada pihak terkait sesuai berdasarkan hasil validasi tadi ya. Lalu ada proses disposisi, ini pemberian instruksi disposisi oleh atasan terhadap surat masuk. Lalu ada tracking status, ini proses pemantauan suratnya keluar atau masuk, validasinya berhasil atau tidak. Selanjutnya ada arsip surat, di mana ini penyimpanan surat ya, yang tadi mungkin Rifki Pauji telah jelaskan, ada penyimpanan folder untuk penyimpanan surat. Nah, ini ada di arsip surat. Selanjutnya ada DFD level 2 di pada proses presensi. Boleh di-scroll? Tes. Nah, ini ada DFD level 2 proses presensi. Nah, gambar seperti ini entitasnya ada pegawai dan juga ada atasan. Ini ketika pegawai input presensi, terus validasi kehadiran, masuk kepada data store yang ada di ini, data presensi betul atau tidak itu pegawai, nanti baru diproses kembali hingga nantinya akan melapor kepada atasan, sampai kepada atasan. Dan juga izin cuti pun seperti itu prosesnya, sesuai seperti dilihat pada DFD yang ada pada gambar ini. Selanjutnya ada ke entitasnya, kan tadi ada pegawai sama atasan. Itu pegawai itu meminta atau melakukan presensi dan juga meminta izin cuti. Nah, sedangkan atasannya
bisa dibilang memvalidasi atau mengkonfirmasi, dan juga nantinya akan memberikan bisa dibilang instruksi ya atas diizinkan atau tidak ketika karyawan itu mengambil cuti. Nah, selanjutnya masuk ke dalam proses. Boleh di-scroll? Itu proses. Ini prosesnya ada input presensi, yang dimana pencatatan kehadiran pegawai setiap harinya, ada validasi pemeriksaan data presensi untuk memastikan benar atau tidak karyawan ini melakukan absensi sesuai pada pengecekan lokasi atau waktunya. Selanjutnya proses izin atau cuti ini menangani pengajuan izin cuti dari pegawai dan juga di approval dari atasan atau ditindaklanjuti lah di atasannya. Hitungan statistik ini mengolah data presensi atau izin sehingga nanti terlihat statistiknya seperti apa. Lalu ada generasi laporan, ini membuat laporan presensi tim. Selanjutnya ada notifikasi presensi. Ketika kita melakukan presensi, nanti ketika tervalidasi ini akan timbullah notifikasi kepada pegawainya itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke dalam topologi. Nah, topologinya yang pertama ada pegawai ke sistem. Nah, pegawai ini input data presensi atau izin cuti serta menginput surat masuk atau keluar. Selain itu, pegawai juga menerima notifikasi dari presensinya tersebut. Nah, fokusnya untuk memberikan kemudahan bagi pegawai untuk menjalankan tugas administratif dan kedinasan melalui satu platform digital. Lalu ada sistem ke pegawai. Tadi pegawai ke sistem, saya sistem pegawai. Nah, sistem ke pegawai ini hanya memberikan notifikasi atas aktivitas yang telah dilakukan pegawai, baik kehadiran, surat, atau izin cuti, dan lain-lainnya. Fokusnya ini menyediakan informasi terkini dan hasil proses secara real time untuk mendukung efektivitas kerja karyawan atau pegawai. Selanjutnya ada sistem keatasan. Sistem ini mengirimkan rekap presensi, permintaan approval izin, dan juga surat yang membutuhkan disposisi dan konfirmasi. Untuk penyetujuan dan juga untuk pemantauan atasan terhadap pegawainya. Fokusnya untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan pimpinan atas aktivitas pegawai dan dokumen kedinasan. Selanjutnya ada atasan ke sistem, di mana atasan ini memberikan instruksi disposisi terhadap surat dan memberikan persetujuan terhadap pengajuan izin cuti yang telah dilakukan oleh pegawai sebelumnya. Jadi, fokusnya untuk memastikan alur otoritas berjalan sesuai peran struktural dalam organisasi. Selanjutnya masuk ke sistem notifikasi dan agenda. Sistem ini memicu pengiriman notifikasi terkait agenda kehadiran dan juga status disposisi surat ke pengguna. Dan juga ini untuk memberikan pemberitahuan yang relevan untuk menjaga keteraturan aktivitas dan informasi kedinasan, sehingga tidak ada informasi-informasi yang memang nantinya tidak tersampaikan karena ada notif secara detailnya dan juga real time ya. Nah, ini yang terakhir ada sistem ke laporan dan rekap. Ketika di sistem ini telah mendapatkan log aktivitasnya seperti apa, statistiknya seperti apa, sistem ini melaporkan dari segi log aktivitas baik surat, rekap presensi, dan juga statistik kinerjanya. Dan juga ini untuk keperluan pelaporan dan dokumentasi. Tujuannya untuk menunjang transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi terhadap kinerja sistem dan pegawai. Nah, itu dia dari aliran informasinya tadi seperti apa sudah dijelaskan, dan juga di FD-nya ke bawahnya sudah dijelaskan. Selanjutnya akan membahas deskripsi proses yang akan disampaikan oleh Salman. Kepada Salman, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Satria.
Selanjutnya, sini ada deskripsi proses. Sini ada proses login. Yang pertama itu inputnya itu email, token dari Google Accessor. Ada langkah-langkahnya, pertama itu user platform login, terus sistem gerakan autentikasi Accessor, terus setelah sukses token itu dikirim ke backend. Backend itu verifikasi dan mengirimkan data user dan perannya sesuai dengan role-nya, pegawai atau admin. Terus terakhir bisa menyimpan sesi user. Yang outputnya itu autentikasi berhasil dan autentikasi ke dashboard sesuai peran. Sudah investasi sama masukannya. Untuk presensi ini ada input itu waktu dan status masuk atau keluar. Langkahnya itu yang pertama user tekan tombol presensi, data dikirim ke backend, terus backend menyimpan presensi dengan timestamp. Outputnya itu data presensi tersimpan, kemudian tampilkan pada riwayat. Ada proses pengajuan izin untuk cuti. Di sini inputnya itu tanggal, jenis izin dan alasannya. Langkahnya itu pertama user mengisi form izin dan submit, kemudian data disimpan sebagai menunggu tujuan. Atasan diberi notifikasi untuk verifikasi. Outputnya status izin ditampilkan, menunggu disetujui atau ditolak. Terus, ada proses suratnya. Inputnya itu jenis surat, file, pengirim penerima. Langkahnya itu user mengunggah surat, kemudian sistem menyimpan dan mengambilkan surat atau keluar. Terus kemudian terdapat proses disposisi dan approval. Outputnya surat dokumentasi dan terdigitalisasi. Secara spesifikasi konstruksi datanya, di sini tuh ada 4 tabel. Tabel user dengan type recordnya itu pegawai admin, role-nya, fieldnya itu dari user, nama email role, dari kerja. Terus ada tabel presensi, type recordnya data kehadiran, fieldnya ID presensi, ID user, waktu masuk, waktu keluar, status. Izin, type recordnya mengajukan izin, fieldnya ID izin, ID user, tanggal mulai, tanggal akhir, jenis, alasan, status. Surat, recordnya surat masuk atau keluar, fieldnya isi surat, pengirim, menerima, tanggal, file, dan jenis. Sini ada kamus datanya yang berisikan elemen data yang terdapat di project ini gitu. Ada user, email, role, waktu masuk, status presensi, tanggal izin, jenis izin, status izin, dan file surat. Yang masing-masing itu memiliki nama field, tipe data, format, dan keterangan. Di sini ada kebutuhan performansinya itu pertama itu waktu respon login itu kurang lebih 2 detik, untuk pengambilan datanya itu kurang lebih 3 detik, waktu simpan data form itu kurang lebih 1,5 detik, kerja minimal itu 100 detik bersamaan, runtime sistemnya itu maksimum 1 jam per bulan, terus error itu kurang dari 1%. Nah, kemudian batasannya itu aplikasi ini hanya mendukung perangkat Android versi 8 ke atas, kemudian integrasi wajib menggunakan ISO, Google atau ID pemerintah daerah. Sistem presensi hanya berjalan di lokasi dan valid. Fitur hanya bisa diakses oleh pegawai yang akun terdaftar. Dokumen surat hanya bisa diunggah dalam format PDF. Tidak tersedia mode offline untuk fitur utama. Sini ada atribut sistem perangkat lunaknya. Pertama itu keamanan. Di sini itu untuk autentikasi SSO dan enkripsi data via TLS. Ada reliabilitas, itu sistem deteksi ada kesalahan internal. Kemudian kemudahan pengguna, UI mobile ramah pengguna, aplikasi jelas antar menu. Portabilitas itu bisa diakses via perangkat Android dan web browser atau maintainability itu struktur modular memudahkan perbaikan per fitur. Terakhir ada scalability itu dapat diperluas itu dengan menambahkan modul. Ada kebutuhan lain juga di sini, ada backup, audit log, notifikasi, pemeliharaan, integrasi, dan dokumentasi. Kemudian sih selanjutnya itu pembagian peran antar tim proyeknya gitu. Yang pertamanya itu ada project manager dan UX designer, itu dilakukan oleh Ilham Fauzi. Yang tugasnya itu ya seperti membuat desain tanpa gitu, membagikan atau mengkoordinasikan tugas-tugas antar anggota tim. Dan misalkan desainnya untuk kebutuhan guna untuk UX-nya juga. Cara backend dan developer yang mengerjakan itu sama Ridwan, itu yang membuat bagian backendnya dengan menggunakan Express
plus Node.js, mengenai API-nya, kemudian membuat front-end juga yang menggunakan React Native. Ketiga itu ada dokumentasi yang dilakukan oleh Yan Syafiq Al-Bahri, yang itu menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan lunak SKPL, memastikan semua kebutuhan dan batasan proyek terdokumentasi dengan baik. Setelah itu ada quality assurance dan deployment yang dilakukan oleh Satya Agung Pramudia dan Salwa Serita Asdia. Ini situ menyusun skenario pengujian testing untuk fitur sistem dan memastikan sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi pada SKPL. Dan kemudian selanjutnya lanjut ke menjelaskan atau menampilkan aplikasi dan codingannya. Nah, di sini ada tampilan dari aplikasinya ya, yang mulai dari login seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di sini tuh bila kita masukkan email itu atau berdasarkan SSO-nya gitu, misal di sini masukkan pegawai, tiap selanjutnya akan masuk ke dashboard pegawai, dan begitu pula untuk yang lainnya gitu. Di sini ada codingannya, di sini ada bagian front itu bagian SRC, di sini ada aset icon, komponennya, config-nya, environment-nya gitu. Ada konteksnya buat apa? Autentikasinya, ada navigation-nya, ada screen-nya. Sini juga ada buat bagian backend itu, ada di UI backend, yang buat database-nya, terus ada controller-nya, ada buat verify token-nya gitu, buat login, ada model-modelnya juga, dan ada routes-nya juga gitu untuk mengarahkan jalurnya dari backend ke frontend gitu kan. Ya kan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5 yang sudah memaparkan atau mempresentasikan dari proyek ini. Mudah-mudahan dengan proyek ini bisa berguna bagi seluruh pegawai-pegawai dalam memudahkan ya akses presensi atau akses izin atau surat masuk dan keluar. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.